Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman, yaitu tentang cara install dual booting pada satu laptop, dimana ketika kita punya satu laptop tetapi di dalamnya terdapat dua Windows ya. Ini kan bawaannya Windows 10 ya, Windows 10. Nah, nanti saya akan install Windows 11 ya. Nah, namun sebelum teman-teman membuat dual booting atau dual Windows ya, teman-teman harus membagi partisi dulu. Ini kan partisinya C itu Windows ya, D ini buat data. Jadi teman-teman harus membagi partisi dari sini ya. Jadi membuat partisi buat untuk Windows 11 yang akan kita install. Caranya tinggal klik kanan di disk PC ya, lalu pilih manage. Nanti akan tampil seperti ini ya. Silahkan teman-teman klik pada disk management. Nah, di sini akan tampil partisi-partisi ya. Nah, di sini tuh teman-teman bagi dulu partisi D-nya ya. Caranya klik kanan lalu pilih shrink volume. Nah, bagi dulu. Kira-kira untuk Windows itu ya minimalnya, contoh aja ya, karena emang kapasitasnya kecil, saya kasih lah untuk Windows yang satunya itu 40 GB lah ya. Saya kasih 40 GB. Nah, sebenarnya sih sebenarnya kurang 40 GB ya. Soalnya minimal itu harusnya 50 GB karena emang kapasitas lokal disk D saya kecil gitu. Jadi saya baginya 40 GB. Nah, selanjutnya ini teman-teman dikasih nama saja biar nanti proses installnya nggak bingung ya. Caranya klik kanan lalu new lalu next ya. Nah, di sini kasih nama, tulis aja untuk Windows 11 ya, nanti biar kita proses installnya nggak bingung. Nah, kalau udah silahkan finish sampai selesai. Nah, sampai muncul di sini ya, ada partisi sudah kita bagi teman-teman, dan ini kapasitasnya 40 GB. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita matikan dulu laptopnya ya. Kita matikan dulu laptopnya. Lalu di sini saya sudah punya installer Windows 11 nya di dalam flash disk. Jadi teman-teman kalau misalkan belum punya, tanya aja, Mas, cara bikin bootable Windows 11 di flash disk bagaimana caranya gitu ya. Tanya saja di kolom komentar, nanti saya kasih link atau caranya ya. Tanya saja di kolom komentar. Nah, oke, berhubung saya sudah punya Windows bootable Windows 11 nya di dalam flash disk, kita colokkan dulu ya ke laptop yang mau dijadikan dual booting atau dual Windows. Kita colok. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita setting booting agar bootingnya ke flash disk itu bagaimana gitu ya. Oke, kita matikan dulu laptopnya teman-teman. Matikan dulu ya. Nah, ketika aduh, sayanya kelihatan itu lagi ngadapang lagi ngadapang nya nyalira bae iya Gusti, sedih. Oke teman-teman, di sini kan masing-masing laptop merek Balelol ya. Jadi tombol booting setiap merek merek laptop itu berbeda-beda ya. Nanti ketika ditekan tombol power, teman-teman langsung tekan tombol bootingnya dengan cepat kayak gini, jangan telat ya. Nah, itu Mas nekan casing, ini mah contoh contoh ya, contoh. Nah, untuk laptop lain misalkan ya, di sini ada tombol boot menu PC dan laptop. Asus menggunakan tombol ESC, Lenovo pakai F12 atau FN dan F12 barengannya. Acer pakai F2 atau F12, PC pakai F12 atau tombol delete. Merek-merek lain pakai tombol 12 ya. Nah, itu tombol-tombol boot menu setiap merek-merek pada laptop.
Mungkin kan teman-teman laptopnya beda gitu, mereknya apa gitu ya. Kalau yang sesuai di video sih ini mereknya laptop Lenovo, jadi saya pakainya tombol F12 untuk masuk ke boot menu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah coba tombol yang sesuai saya anjurkan tapi nggak bisa, teman-teman bisa bertanya lagi di kolom komentar ya, seperti itu. Mas, tombol boot menunya nggak fungsi gitu, nggak masuk boot menu gitu. Teman-teman tanya saja di kolom komentar ya, nggak apa-apa, tanya saja. Oke lah teman-teman, cara mempraktekannya itu seperti apa ya, berhubung tombol power laptop Lenovo ini posisinya ada di pinggir ya, jadi kita tekan sebelah pinggir. Oke, kita tekan dulu tombol powernya, lalu langsung tekan-tekan tombol boot menu ya, seperti ini dengan cepat. Nah kayak gini ya, nanti tak lama dia akan muncul tampilan putih ya, dimana ada settingan mau booting kemana. Berhubung Windows bootable-nya ada di flash disk, kita pilih yang USB, HDD atau epi USB. Jadi teman-teman pilih di antara dua ini ya. Kalau yang bawah nggak bisa, pilih yang kedua ya. Kalau misalkan pilihannya ada USB aja ya, pilih USB kayak gitu ya. Nanti pilihnya pakai arah kiri kanan dan bawah, dan memilihnya pakai enter ya, seperti itu ya. Arahin lalu enter. Nah nanti dia akan restart seperti ini ya, seperti halnya kita mau install Windows 10 sama. Kalau di sini di proses ini teman-teman tinggal di next saja ya. Ini perbesar dulu, mungkin videonya kurang jelas ya, mohon maaf. Di next aja, lalu tinggal diklik install now ya. Nah nanti dia akan muncul tampilan layar putih seperti ini teman-teman. Ini laptopnya loadingnya lama ya, loadingnya lama. Nah akan muncul tampilan putih seperti ini. Silakan teman-teman tinggal di checklist setuju ya, tinggal di checklist setuju lalu next. Nah lalu di sini teman-teman silakan pilih custom ya. Nah di sini tadi kan kita membuat partisinya dikasih nama apa untuk Windows 11 ya. Nah di sini berarti kita installnya. Lalu itu ada keterangan katanya need 52 GB ya, karena emang 40 GB sebenarnya kurang. Tapi bisa mas, bisa diinstal ya, karena emang minimal 50 GB, tapi 40 GB juga bisa diinstal, bisa, nggak apa-apa. Mungkin untuk kapasitas punya teman-teman mah lebih besar gitu ya, saya sarankan kalau misalkan untuk Windows ya minimal 70 GB ya, karena ini mah sebagai contoh saja gitu, sebagai contoh saja. Oke, kalau misalkan sudah dipilih partisinya, diklik ya biar jadi warna biru, atau diformat dulu nggak apa-apa, boleh ya. Kalau udah dipilih, teman-teman tinggal klik next saja ya, tinggal diklik next saja. Meskipun ada pemberitahuan need capacity 52 GB ya, kayak gitu, nggak apa-apa, tinggal di next saja, bisa ya. Maka ketika diklik next, proses install sedang berjalan atau berlangsung ya. Di sini kita tinggal nunggu saja. Berapa lama mas ini nunggu kita install? Tergantung kecepatan laptopnya juga ya. Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang paling lama sampai 30 menit. Itu paling lama ya. Biasanya sih standar rata-rata ya 15 menit lah ya rata-rata. Nah ini ada kucing, saya ditemenin sama kucing ya. Dia belum makan katanya, belum makan. Kayaknya dia tahu deh kita omongin ya. Kayaknya dia tahu dia ya. Marah dia. Marah dia teman-teman, kita omongin dia. Tahu dia ya. Oke, lanjut ke penginstalan ya. Ini baru 40%. Ini videonya saya potong-potong ya, sengaja biar durasinya tidak terlalu panjang juga. Kalau panjang kan nanti teman-teman nunggunya lama gitu, kesel gitu ya. Nah ini sudah 100% teman-teman.
Nanti tak lama dia akan restart, meminta restart, ditunggu saja atau diklik restart now juga nggak apa-apa, nanti dia akan restart. Saya rekamnya malam-malam ya, sekisaran jam berapa ini, jam 1 malam teman-teman. Orang-orang udah pada mau tidur ya. Nah ini tinggal di enter saja teman-teman ya, bootingnya sudah ada tuh, Windows 10, Windows 11 seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalkan baru dihidupkan, nanti ada pilihan mau booting ke Windows 10 atau Windows 11 ya, kalau misalkan udah dibikin dual booting mah kayak gitu. Oke, biasanya ini di proses getting ready ini lama teman-teman ya, nunggunya kita ada yang 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, ada, tergantung kecepatan si laptopnya juga. Gitu ya, gak apa-apa ya, ditunggu saja. Nanti kan loading seperti ini ciri khas Windows 11 ya, juer ya, ada ya. Nah di proses ini teman-teman bisa langsung next saja atau pilih bahasa United States ya, itu yang saya sarankan, tapi nggak apa-apa tinggal di yes aja, ini mah bebas ya. Nanti ketika muncul ini bahasa keyboard juga tinggal di yes aja ya, nggak apa-apa. Lalu tulisan keyboard tinggal di skip aja ya, samain aja dengan video. Lalu ketika muncul tampilan ini teman-teman nggak bisa di next ya. Kalau Windows 11 itu kita harus konekkan internetnya dulu. Internet apa mas? Boleh dari hotspot handphone juga nggak apa-apa ya, dikonekkan dulu nanti bisa di next seperti itu ya. Kalau untuk Windows 10 kan nggak perlu kita konek internet, tapi kalau untuk Windows 11 emang dari sananya harus seperti ini, harus konek internet kayak gitu. Oke, ini udah connect internet ya, kita tinggal klik next saja, nanti dia akan men-scan updatean terbaru Windows 11. Nah mengecek updatean terbaru Windows 11. Untungnya ini yang saya jadikan bootable ini saya downloadnya versi terbaru ya, jadi nggak perlu update lagi di proses ini kayak gitu. Nah nanti akan restart seperti ini ya, saya potong videonya nggak apa-apa. Nah, oh ya, untuk info saja teman-teman, kalau misalkan lagi install itu harus sambil charger ya. Mohon maaf nggak ngasih tahu dari awal, harus sambil charger agar tidak kehabisan baterai. Nah di sini tinggal pilih Windows 11 ya. Nah ditunggu lagi loading ya, memang harus sabar, kita harus sabar nunggunya. Oke, di sini kita suruh memberi nama ya. Di sini teman-teman bebas mau bapakku keren atau mamaku cantik ya, boleh bebas. Kalau ini namanya nama login ya, berhubung ini berhubung laptopnya temen ya, jadi saya kasih nama user saja. Apa bisa diganti mas nanti namanya? Bisa diganti kapanpun bisa, ketika sudah bisa masuk ke Windows atau ke desktop ya. Nah untuk passwordnya pun ini next saja, jangan bikin password ya, nanti saja bisa nanti bikin password mah. Lalu di proses ini teman-teman tinggal di yes next aja ya, atau samainlah dengan video juga nggak apa-apa. Kalau di sini bebas, meskipun salah pilih tidak akan terjadi error ya, karena ini mah pilihan penawaran saja kayak gitu. Kemarin ada yang tanya mas, apa perbedaan Windows 11 sama Windows 10?
Ya, perbedaannya tampilannya ya, tampilannya lebih bagus kalau Windows 11 itu lebih rapi, lebih Full HD ya, enak gitu dilihatnya, rapih. Makanya orang-orang pindahnya ke Windows 11. Tapi Windows 11 itu belum sempurna kalau menurut saya ya, masih ada kekurangan kayak bug kayak gitu. Kalau Windows 10 menurut saya sudah sempurna karena emang sudah lama ya, sudah lama ada. Kalau Windows 11 kan baru-baru ini aja adanya. Jadi masih tahap perbaikan, penyempurnaan kayak gitu. Oke, ini oke, di sini kita hanya tinggal menunggu saja ya. Nanti tak lama, sekisaran 3 menit sampai 5 menit dia akan masuk ke desktop. Nah, setelah masuk desktop apa mas? Harus apa kita? Paling selanjutnya teman-teman harus download atau install driver ya. Cara installnya gimana mas? Tanya di kolom komentar ya. Mas, cara install driver gimana gitu? Cara download drivernya di mana gitu? Tanya saja ya di kolom komentar. Ini sudah kita install teman-teman, dan tampilannya sangat bagus ya, sangat rapih kayak gitu. Oke, di settingannya pun sudah benar-benar Windows 11 ini. Berhubung ini kameranya jelek ya, kamera handphonenya ya, jadi videonya nggak jelas ini tulisannya. Nah oke, kita cek datanya, apa datanya ada yang hilang apa enggak ini ya. Oh, Explorernya bagus ya, tampilannya rapih. Ternyata datanya masih lengkap teman-teman, masih lengkap ya. Kita berarti nggak salah install di partisinya karena sudah kita kasih nama ya tadi partisi. Oke lah teman-teman, tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Untuk teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti itu bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Tanyakan saja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ditanya saja, mas ada kendala di sini, mas ada kendala di sebelah sini gitu. Tanya saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir ya, sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe channelnya. Atau kalau misalkan nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih atau ya, makasih. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.